Saya membuat konten tentang servis aki kering, yang mana ini pertama di YouTube, dan trik ini 80% bisa digunakan. Jadi di sini saya membuat video ini alhamdulillah viral dan banyak sekali komentar-komentar yang miring, ada yang senang dan ada yang menghujat. Jadi salah satu contoh yang menghujat adalah begini. Dabrus low, kalau udah rusak ya rusak aja, kalau diganti baru bisa. Nah, jadi sebenarnya saya menyasar video ini ya bukannya harus diganti baru langsung jos, karena di masyarakat kita ini banyak sekali ya orang-orang yang menengah ke bawah. Jadi mohon maaf jika saya mengejas video komentar ini tidak baik. Daripada kita ngurusi komentar-komentar yang tidak jelas, jadi mari kita pelajari bersama apa sih cara seperti ini kok bisa efektif dan apa kelemahannya dan kekurangannya, sehingga nanti tidak begitu banyak komentar yang miring lagi bahwa cara ini bisa dilakukan. Langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Semua aki kering, jadi kalau kita telah secara logika, semua aki kering seperti ini, mau kecil mau besar, dia ada semacam pembukanya atau tutupnya seperti ini. Jadi rata-rata di sini bisa kita congkel, yaitu kita menggunakan cutter ataupun apa saja. Ini kita toreh-toreh dulu di bagian pinggir-pinggirnya. Nanti akan sangat mudah di dalam mencongkelnya seperti ini. Jadi sudah terkeliling semuanya, ini bisa kita congkel. Di sini sudah bisa terbuka tutupnya. Ada tutupnya. Jadi di sini sudah kelihatan lubang-lubangnya. Nah, jadi di sini bisa kita mainkan dan kita servis ya agar bisa dipakai kembali. Ya walaupun tidak 100% seperti aki baru, tapi banyak sekali yang menyinyir tentang ini. Tapi ya biarlah, tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha aki yang kita punya ini masih bisa dipakai, walaupun cuma 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, tetapi itu sudah mengurangi beban hidup kita agar kita bisa masih menggunakan aki tanpa membeli baru. Jadi langsung saja. Selanjutnya kalian gunakan aki sur, yaitu warna merah seperti ini, atau pengisi air aki lah, aki pertama. Dan bisa kalian gunakan seperti ini. Ini bekas sedotan apa ini, jarum suntik, tapi sudah saya ganti menggunakan seperti inilah. Nah, jadi ini kita ambilkan seperti ini. Jadi di sini airnya sudah terisap, dan ini isi sesuka kalian, mau penuh mau tidak, pokoknya sampai benar-benar terisi semuanya dan basah. Penuh juga nggak apa-apa, nanti bisa kita tuang kembali karena ini aki kering. Berbeda dengan aki basah. Kalau aki basah takutnya nanti elektrolitnya terputus ataupun rusak. Kalau ini enggak, untuk aki kering tidak. Jadi isi semuanya full. Setelah full nanti baru kita coba charging. Nah, cara chargingnya ini bebas, mau menggunakan charger yang model gini, yang portable, yang ringan-ringan itu bisa, mau yang model gini yang pakai trapo bisa. Jadi tidak rumit dan tidak harus menuntut untuk memperbaiki aki ini harus cah yang bagus, tidak. Yang terpenting chargernya ini harus di atas 14 volt. Kenapa? Karena untuk aki kering dia tegangannya adalah maunya 14 volt gitu, jadi 13,8 minimal. Jadi kita harus punya charger sekitar 14 volt. Jadi asumsinya seperti ini. Jadi jika aki ini sudah kita mau charger dan ini sudah kita isi penuh airnya, itu ngecasnya itu begini dulu, karena aki kering itu tidak mau kalau dia sudah drop benar. Jadi seperti contoh ini tinggal berapa volt ini, tinggal 0,7 volt.
dia tidak akan mau di charger walaupun 3 hari 3 malam kita jepitkan seperti ini, tidak mau. Kenapa? Karena sudah drop tegangannya. Kenapa? Karena minimal untuk charger aki kering sekitar 12, berapa volt baru bisa dicas, sehingga pulsnya nanti 13, lebih. Jadi mau tidak mau kita harus mengecas per elemen. Jadi per elemennya seperti ini. Kita anggap saja ini menggunakan yang bagian plusnya kita jepit dulu. Jadi kita cas elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6 satu per satu. Jadi yang min ini kita jepitkan seperti ini. Nah, jadi kita isi dulu satu per satu elemennya. Jadi kita menggunakan tegangan 12 volt inilah. Tapi jangan lama, hanya sekitar detik atau berapa saja. Yang penting di sini nanti akan, nah, airnya ini akan ngerepul ataupun bereaksi dan gimana ya, mendidih. Itu tandanya sudah bisa di charger. Nah seperti itu, maka airnya ini akan mendidih per selnya. Jadi coba, ini kan konslet ini di sini. Jadi ini kita masukkan saja ke sini. Nah ditunggu sampai di situ itu airnya benar-benar mendidih. Airnya skrenyes sambil mengisi elemennya satu per satu. Jadi, nah setelah nanti kita cas satu per satu, usahakan nanti sampai semuanya ini mendidih semuanya. Kalau semuanya mendidih, ya otomatis nanti di sini itu sudah kerapinya. Itu sangat jos, dijamin aki kalian masih bagus. Tetapi jika nanti sampai misalnya di ketiga atau keempat itu sudah tidak ada buihnya, ya otomatis sel atau elemen aki kalian ini sudah rusak. Jadi itu mau tidak mau, senang tidak senang, ya aki kalian ini sudah rusak. Jadi kuncinya di kita memperbaiki aki adalah elemennya dulu, apakah elemennya masih bagus apa tidak. Jika elemennya ini masih bagus atau setidak-tidaknya bisa dipakai, masih ada mendidihnya, itu positif bisa dipakai. Jadi seperti itu. Jadi memang kendalanya kita di elemen di dalam. Kalau elemennya sudah rusak, ya mau tidak mau aki harus dipensiunkan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.